Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadin ya salaha bisirul Fatihah. Wala hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa musari wa ahli baitihi ajma'in asyhadu an la ilaha Fatihah. Wa ila Imam Abu Hamid al-Ghazali lahul Fatihah. وإلى شيخنا الكرام كي حاج سيف الدين سوري حاشم له الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan wacana Imam Al-Ghazali ini, maka kita tengah merenungkan apa yang kemudian menjadi realitas kita pada umumnya. Karena seumum-umumnya kita, maka kita akan berada di tengah-tengah realitas kita secara umum, secara fitrawi, secara manusiawi. Oleh karena itu, kita mengukurnya dengan konsep uzlah itu tersebut, atau konsep uzlah itu tadi, di mana kemudian Imam Al-Ghazali menyebutkan wa ila ma yukhalis min mahsuratin yata'arudu laha bil mukhalatah. Meskipun sedemikian itu bahwa Imam Al-Ghazali menyebutkan hal tersebut, maka juga terdapat kebebasan perspektual bagi siapapun untuk kemudian tidak mengambil pemaknaan apa yang kemudian Imam Al-Ghazali itu coba sampaikan, mana bahwa konsep yang sama itu bisa dipugar di dalam kontur pemikiran umat manusia, bahwa belum tentu bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah sebuah tendensi yang benar. Karena saya dalam garis besar membawakan konsep uzlah tadi cenderung dengan apa yang hanya saya pahami sendiri, bahwa saya mengatakan uzlah itu satu hal yang niscaya, bahwa uzlah adalah satu nilai yang utama. Tetapi ingatlah bahwa tidak semua realitas atau jalan keluar itu runut atau padu dengan apa yang kemudian uzlah mau. Saya menandainya bahwa kalau kemudian uzlah tetapi perang tidak terhindarkan, maka bagaimana hal itu akan diberikan cakupan pemaknaan di dalamnya. Atau kalau kemudian memang uzlah yang utama, tetapi bagaimana kemudian kos yang dibutuhkan ketika di dalam uzlah itu lebih besar daripada kos yang tidak memakai uzlah. Yang mana kemudian saya memaknai itu dari perspektif Imam Al-Ghazali, dari satu renungan Imam Al-Ghazali yang mungkin saja saya keliru menyertakan tersebut, dan dengan usaha untuk memberanikan diri, maka saya menyampaikan apa yang oleh Imam Al-Ghazali sebutkan dalam wa ila ma yukhalisu min mahsuratin yata'arudu laha bil mukhalatah. Di sini hal tersebut dikarenakan tendensi yang kuat, dimana kemudian meskipun Imam Al-Ghazali mengatakan wazalika khairu munkarin, maka pernyataan setelahnya fafil mustahdirin itu mengikuti atau meliputi banyak sekali kredo di dalamnya, yang pada hari ini
dalam cakupan hampir 1000 tahun yang lalu, keniscayaan mustahdirin itu lebih punya wadah atau lebih mengutuh, meskipun tentu saja bahwa mereka tidak mengutuh, tapi daripada konsep demokrasi yang berkembang, maka suara-suara bagi mustahdirin itu lebih niscaya atau lebih mengada daripada ketentuan-ketentuan yang niscaya dari keniscayaan dan kebutuhan uzlah itu sendiri. Maka ini kembali kepada sikap kita yang mana bahwa kita melihat fenomena hari ini yang sedemikian kompleksnya, yang oleh karena itu kita berusaha untuk menjangkau itu dan memahami itu dari konsep yang disediakan oleh Imam Al-Ghazali itu sendiri, yang mana pada kebijaksanaannya Imam Al-Ghazali memberikan satu reng-rengan yang jelas sehingga hal itu tidak menimbulkan satu kecurigaan atau ketidaksukaan. Karena dalam perspektif keberagamaan kita, kalau misalkan kita tidak menyukai apa yang kemudian oleh ulama di masa yang sebelumnya sebutkan, maka kita berusaha untuk mencoba jalan yang bagaimana. Di sisi yang sebaliknya, kita tahu bahwa asas-asas demokrasi juga ditegakkan serta-merta sebelum mungkin kita beragama itu sendiri. Oleh karena itu kita berusaha untuk menyeimbangkan jalan yang mana kemudian kita tidak terjebak di dalam satu jalan tempuh tersebut. Seperti halnya di dalam fenomena perang Suriah yang seperti dalam pengkabaran atau berita yang muncul di internet dalam masa 10 tahun yang lalu, dia tidak menyertakan satu seruan jihad yang sampai ke Indonesia. Tetapi pada zaman yang sekarang, hal itu sudah berubah. 10 tahun berkembang, maka seruan jihad itu muncul sampai ke ranah publik keindonesiaan atau publik Indonesia itu sendiri. Tentu bahwa pada catatan uzlah yang ingin saya sampaikan, mungkin adalah ada gunanya juga untuk jika itu adalah sebuah tujuan uzlah, maka tidak selamanya bahwa berita tentang itu harus satu berita yang lebih utama, karena ketakutan daripada bahwa itu adalah fenomena uzlah, maka kita harus niscaya membicarakan itu. Karena itu adalah satu berita uzlah, maka kita harus mengeffort hal tersebut. Kita juga harus memakai satu neraca yang dapat disebandingkan, seperti halnya kemudian seperti yang saya tendensikan tentang bagaimana Imam Al-Ghazali menuliskan tentang faidah uzlah yang pertama, sampai kemudian di sana Imam Al-Ghazali menuliskan satu pasase yang menurut saya menarik, wa illam yukhalisu min mahduratin yata'arudu laha bil mukhalatah, yang intinya adalah uzlah ini menurut saya tentu itu baik dan tentu itu ibadah dan tentu itu adalah utama, tetapi tidak selamanya kemudian uzlah tanpa satu prasyarat-prasyarat yang kemudian tidak membebaninya sama sekali. Sedemikian jika kemudian kita uzlah tetapi kos yang dibayarkan juga terlalu besar daripada apa yang kita miliki, maka lebih baik kita tidak perlu uzlah. Dalam kasus ini, meskipun ke Suriah adalah satu panggilan, kalau memang itu berat daripada kos, maka kita tidak perlu untuk pergi ke Suriah sama sekali. Dan pada akhirnya saya juga ingin menyampaikan bahwa keberatan-keberatan yang muncul daripada hadirnya para mustahdirin itu sampai sejauh mana kemudian dalam 1000 tahun ini juga memberikan sebuah wacana yang sedemikian menarik di luar bahwa problematisnya adalah itu
keluar daripada konteks uzlah. Karena pada asasi yang sering muncul, sering kita melihat bahwa melihat daripada munculnya para mustahdirin itu, maka kita sembunyi daripada perspektif itu dan kita mengenyahkan hal tersebut dikarenakan kita sembunyi daripada nilai keberagamaan itu sendiri. Dan itu sering menjadi satu kelatahan publik bahwa ada semua hal yang baru yang tentu itu semua adalah bawaan para mustahdirin karena kekecewaan daripada publik atas nilai itu dan karena mereka berpikir bahwa nilai itu telah membawakan dampak yang sedemikian fatalnya bagi keberagamaan dari satu nilai tertentu, maka mereka akan mengatakan bahwa itu haruslah niscaya untuk kemudian setiap orang yang uzlah mengenyahkannya. Tetapi permasalahan di sini bahwa bagaimana kemudian kita akan menghentikan kos yang juga besar-besaran sejauh mana bahwa kos itu atau pembiayaan itu muncul dan bergandengan dengan apa yang mustahdirin mau, dan itu menjadi satu problem yang kemudian menjadi gejala permasalahan dari apa yang kita alami. Kita akan melihat itu sebagai sebuah kekayaan intelektual sejauh mana bahwa benar kita ingin menyelesaikan masalah yang kemudian muncul daripada masalah tersebut, tetapi kita juga tidak tahu bagaimana menghentikan masalah tersebut dikarenakan bahwa masalah tersebut sudah semakin jamaknya atau sudah semakin umumnya. Maka kita di tengah-tengah keasingan itu bisa merasa gelisah atau tersindir daripada apa yang bergolak di luar sana, sejauh mana kemudian kita tidak tahu harus melakukan satu pola apa untuk menjembatani setiap masalah yang muncul. Ini menjadi problem yang pelik karena keniscayaan kehadiran mustahdirin ini sudah mengikat sampai ke akar-akarnya, sehingga kalau kita pun berani meniscayakan keuzlahan kita, maka kita tidak boleh kelihatan menampakkan diri dalam keberagamaan, karena di situ akan menimbulkan friksi. Dan ini timbul lagi masalah tentang bagaimana menjembatani ruang uzlah di satu sisi dengan kebutuhan keberibadahannya, tetapi juga hadirnya mustahdirin di sisi yang sebaliknya. Sejauh mana seperti yang kemudian kemarin saya singgung bahwa kemunculan daripada Salahuddin Al-Ayyubi tentu berangkat daripada etos uzlah yang terpolarisasi dengan para mustahdirin sehingga memunculkan Al-Barzanji. Tetapi kemunculan daripada Salahuddin Al-Ayyubi juga melibatkan satu sektor atau melibatkan sebuah sektor mustahdirin yang sedemikian banyaknya. Jadi kita berada di dalam satu dilema dikarenakan banyaknya campur tangan yang muncul di tengah-tengah perspektif yang kita sendiri coba bangun. Maka saya berusaha untuk berhati-hati dalam memaknai pemahaman ini, sejauh mana kemudian itu yang paling penting untuk diperspektifkan, sejauh mana dapat memunculkan satu pendapat yang lebih baik dan berguna untuk saat ini dan tentu juga untuk di masa-masa yang mendatang. Kiranya demikian dahulu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal rizqa wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.